annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza sha'ida al-khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa ma yatakallam faqad lago wa man lago fala jum'atalah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa faddalana ala katsirin min ibadihi bil ilmi wal amali wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna wa rabbul arsyil karim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin alladzina yakhduruna wa yaquduna wa yakhshawuna fi hadzal masjid al-istiqamah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda wa ma lahum min dunihi min wal. Shadaqallahul adzim. Al-Qur'an surat Al-Ra'd ayat 11. Ma'asyiral muslimin, izinkanlah sebelum khotib menyampaikan materi khutbahnya tentang silatul arham. Terlebih dahulu, tadi di jalan ada amanat saudara kita, jamaah kita yang bernama almarhumah Sri Mulyaningsih binti Bapak Satyo Ibu Zainab telah 2 hari yang lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu tidak ada salahnya kita keribuan, keikhlasan, kesadaran sama-sama kita kirim kedua orang tua. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan mohon maaf karena amanat takut lupa. Ma'asyiral muslimin, silatul arham. Silah itu menyambung, arham semua manusia yang telah dikeluarkan dari perut rahim ibu kita. Siapapun namanya, dimanapun adanya, tanpa pandang bulu. Itu artinya silatul arham.
menurut konteks syariah, silatul arham adanya di surat An-Nisa ayat 1. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana aliman hakimah. Menurut bahasa kita, ternyata diri kita, saudara-saudara kita, khususnya sebangsa dan setanah air, umumnya adalah keturunan Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa, hakikatnya adalah saudara. Maka kita disuruh silaturahim di mana saja, kapan saja, menurut kesempatan yang ada pada diri kita, termasuk saat ini. Samping silaturahim, ketemu bertatap muka, sekaligus kita silatul ilah. Jadi ada silatul arham, nyambung persaudaraan, silatul ilah, menemukan jiwa diri kita kepada Allah. Silatul arham bisa ditempuh dengan 4 cara. Yang pertama, silatul salam, dengan menyapa, berjabatan tangan. Yang pertama. Yang kedua, silatul ta'at. Ini yang paling berat, paling jarang dilakukan oleh sekalian manusia. Silatul ta'at, saling beri memberi, itu namanya silatul ta'at. Walaupun orangnya nggak datang, makanannya dikirim, itu namanya silatul ta'at. Ta'at itu kalau di Arab namanya mat'am, tempat makanan alias warung. Mat'am, ada mat'am Asia, ada mat'am Arabi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah silatul akhbar. Khobarun satu, tapi akhbar beraneka ragam berita, menyampaikan berita, termasuk tadi berita-berita kita. Nama silatul akhbar. Jika itu dilakukan oleh manusia, maka manusia itu diberi oleh Allah melalui lisan baginda Nabi Muhammad SAW 2 keuntungan. Dengan sabdanya, man arada ayyutila umrahu wa ayyun sya'alahu rizqahu falyasil rahim. Man, siapa saja, arada yang menghendaki ayyutila umrahu, panjang umurnya. Siapa yang ingin panjang umurnya, oleh Rasul disuruh banyak-banyak silaturahim. Yang pertama. Yang kedua, waman arada ayyun sya'alahu fi rizqihi falyasil rahim. Siapa yang menginginkan luas di bidang rezeki, bertambah-tambah rezekinya,
maka hendaklah banyak-banyak silaturahim. Masyarakat muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah silatul arham, silatul salam, silatul ta'at, silatul akbar, ayo kita saling nasihat menasihati, saling dakwah, saling ajak mengajak menuju ke arah silatul ilah. Silah itu menyangkut ilahun ketuhanan. Kalau ketuhanan ilahun itu mabni maklum, sedangkan Allahu isim makrifat. Kalau Allah hanya satu, tapi kalau ilahun diartikan Tuhan banyak menurut keyakinan mereka. Itu perbedaan bahasa. Masih muslim. Silatul ilah ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, baik dalam kondisi berdiri, duduk maupun berbaring. Sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yastati ayyuqima sholata bil qiyam falyaqut." Siapa saja di antara umatku yang belum mampu atau tidak mampu sholat dengan berdiri, karena berdiri bagi orang yang mampu berdiri hukumnya rukun fikri, rukun bagi yang mampu berdiri. Jika tidak mampu berdiri, maka falyaqut, hendaklah sholat dengan duduk. Pakai kursi boleh, karena alhamdulillah di masjid kita disediakan kursi. Jadi kalau siapa yang sholat tidak bisa berdiri, laporan sama pengurus minta kursi. Masyarakat muslim, wa malam yakum bil qut, siapa yang tidak bisa sholat dengan berdiri, fal yusolli bil jambi, silakan sholat dengan berbaring. Kalau berbaring, bahu kanannya diletakkan di alas sholat, seolah-olah menghadap kepalanya di utara, kakinya di selatan, jadi menghadap kiblat. Kalau pakai miring, jika pakai telentang, maka kepalanya di timur, kakinya mengarah ke arah kiblat. Itu cara sholat dengan berbaring. Semuanya itu perintah Allah dengan dalil Al-Quran. Fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ingatlah kamu, sholatlah kamu, baik dengan berdiri bagi yang mampu berdiri, yang tak mampu berdiri silakan duduk, yang tidak mampu berdiri dan duduk silakan berbaring. Kelihatannya bagi kita, sholat sambil duduk kayaknya kurang sopan menurut pandangan manusia. Apalagi sholat sampai berbaring, kayaknya menurut pandangan manusia disangkanya kayak orang mati. Menurut pandangan Allah sangat berbeda pahalanya. Kalau orang sakit masih sholat, itu penghuni surga. Sekali lagi,
nggak bisa tayamum, ditayamumin. Yakinkan bahwa diri orang yang sholat dalam kondisi sakit adalah penghuni surga. Jika dia meninggal, katakanlah bahwa meninggalnya dalam kondisi tidak meninggalkan sholat alias syahid. Masih muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Istiqomah, hanya di antara kita sajalah yang kadang-kadang masih sehat, segar bugar, gagah perkasa, sholat 10 menit saja nggak sempat. Jika itu kita lakukan dengan sengaja, mantaraka sholata jihara, siapa meninggalkan sholat fardu 5 waktu dengan sengaja, tidak ada rasa penyesalan, oleh ilmu tauhid dikatakan dia sudah kufur pada Allah. Jika mati saat itu, maka dia matinya su'ul khotimah, akan dijebloskan ke dalam neraka. Nerakanya namanya neraka wailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sempat waktunya, gagah badannya, cerdas otaknya, tebal kantongnya, tidak mau sholat, takut kafarah jihad. Asirul muslim, jamaah Jumat Masjid Al-Istiqomah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendekatan diri kepada Allah melalui beraneka ragam. Bisa dengan lidah dan lisan alias zikir. Bisa melalui mata memandang ayat-ayat Allah. Bisa melalui telinga mendengarkan ceramah-ceramah, nasihat-nasihat, mau'izah. Bisa dengan tangan memberi, menolong, dan membantu. Bisa dengan kaki melangkahkan kakinya menuju tempat-tempat di mana diadakan syiar ajaran agama Islam, baik itu taklim, seminar maupun jamaah salat. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi ilal masajid, kata Allah, fi kulli khatwatin ibadatasan. Siapa yang mengeluarkan dirinya dari rumah menuju tempat-tempat ibadah dan majelis-majelis taklim, maka Allah akan membayarnya, Allah akan membalasnya setiap langkah kakinya sama dengan ibadah 1 tahun. Masih muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan silah dibagi menjadi 2. Secara mujmal, silatul arham ada di dalam surat An-Nisa ayat 1, dan silatul arham dibagi menjadi 4: silatul salat, silatul ta'at, silatul akbar. Sedangkan silatul ilah tidak dibatasi. Banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, baik dalam posisi berdiri, duduk, berbaring, sekalipun sambil jalan-jalan. Oleh sebab itulah, jika Bapak naik kendaraan, apapun kendaraannya, di darat, di udara, maupun di laut, jangan lupa zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Majraiha wa mursaha. Karena aslinya majrah, karena itu bacaan imalah. Menurut ilmu tajwid, bacaan imalah adalah menggabungkan harokat fathah
dengan harokat kasroh. Bahasa Indonesianya A dicampur I menjadi majerai. Sambil menggoyangkan rahang bawahnya ke arah kiri, majerai. Sehingga menjadi dialek Betawi. Alhamdulillah, Kopici, dan lain sebagainya. Masyarakat muslimin, hanya silatul arham, silatul ilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap berhubungan dengan sesama manusia. Nyatakanlah bahwa semua manusia adalah saudara dan menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara ruhaniyah maupun secara jasmaniah. Sehingga zikir dibagi menjadi dua, ada zikir khafi yang zikir adalah hatinya, zikir khafi orangnya diam tapi hatinya menyebut nama Allah, dan ada kalanya zikir jahar, yaitu bunyi-bunyian yang bisa didengar minimal telinganya sendiri, maksimal masyarakat ramai. Mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini akan menjadikan bahan renungan kita di saat kita ada waktu senggang, sehingga kita nanti ketemu silaturahim bersama-sama sebagai penghuni surga. Udkhuluha bisalamin amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa li walidayya min kulli dhanbin azim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli wa sallim wajid wanhim wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala jaini ibarik asrofil arabi wal ajam sayyidina wa maulana Muhammad wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi maghfiratihi tukaffirus sayyi'at wa bi fadlihi tarfa'ud darajat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna wa rabbul kainat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumi yakumul mamat. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwa wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala mukhbiran wa amira, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatmi lima sabaq wan nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wa qarabati wa azwaji wa dzurriyyatihi wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat
tujuan dunia, ilmu pengetahuan, upaya dan usaha yang lapang dan gampang sampai ke akhirat masuk surga. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.